Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UKP PPG dan uji kompetensi peserta PPG yang piloting guru tertentu 2024. Oke, kali ini teman-teman Daring Mat Channel akan membahas ya beberapa soal dari tryout yang ada di LMS PMM itu ya teman-teman ya di bagian akhir karena menurut teman-teman itu banyak yang mengeluhkan tentang soal-soalnya dapat nilainya sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, sekedar informasi teman-teman untuk tryout yang UKM PPG yang dari LMS PMM itu ternyata teman-teman itu tidak sesuai dengan yang ada di PMM juga yang pemahaman gitu ya. Jadi TO-nya tidak sama dengan konsepnya yang LMS yang dari pemahaman gitu ya. Per modul itu kan ada gitu ya. Ternyata tryout-nya dipakai adalah tryout yang menggunakan soal SJT setara dengan guru ahli muda. Ya tidak bukan ahli pertama. Biasanya kalau untuk PPG kemudian untuk PPK itu biasanya menggunakan TO atau karakter soal yang khusus untuk ahli pertama tapi untuk tryoutnya ternyata pakai ahli muda. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman untuk itu soalnya berbeda. Kelihatannya berbeda menurut pandangannya dari Mas Channel ya itu agak berbeda. Jadi nanti ketika dites tetap menggunakan yang pertama gitu ya. Apa bedanya teman-teman? Untuk yang pertama kemarin itu kita sudah bahas ya, itu levelnya hanya sampai di tindakan, tidak sampai ke evaluasi, bahkan tidak sampai ke berbagi gitu ya. Jadi levelnya menurut standar kompetensi guru gitu ya teman-teman ya, itu dibagi menjadi 5 ya, paham, melakukan, mengevaluasi, berbagi, membimbing. Nah, ada yang bagian bawah itu sebelum level paham itu biasanya yang pemahaman yang keliru, pakainya yang L1, di bawah L1, L0 gitu ya. Oke, persebaran untuk apa kata kerja operasionalnya seperti ini. Dari yang tidak paham kita masih pakai yang kemarin ya, yang di pertemuan sebelumnya kan kita sampai di yang tindakan. Nah, bedanya untuk tindakan kemarin ada tindakan efektif dan tindakan tidak efektif. Nah, sekarang itu hanya ada tindakan. Artinya mengerjakan dalam mengatasi dampak. Ini berbeda dengan yang kemarin. Jadi ya teman-teman. Nah, kemudian ada level berikutnya namanya level evaluasi. Di mana level evaluasi itu dimulai dari refleksi, kemudian melakukan investigasi, menemukan penyebab dan lain-lain, kemudian evaluasi itu menilai, menemukan solusi, memberikan rancangan perbaikan, kemudian baru melakukan tindak lanjut. Itu ya tingkatannya seperti itu. Kalau berbagi itu hanya ada satu tingkatan, itu bahasanya adalah dari berbagi, berkoordinasi, bekerja sama, bertukar feedback dan lain-lain. Itu levelnya berbagi. Nanti level terakhir ada yang namanya level pembimbingan. Itu biasanya untuk pengawas teman-teman. Jadi bukan untuk guru gitu ya. Nah, yang perlu diingat-ingat bahwa model tabel seperti ini digunakan untuk guru muda ke guru madya ya. Jadi untuk PPG, UKM PPG atau UPPPG ya. Atau yang sekarang namanya UKP PPG itu biasanya sampai di level tindakan seperti kemarin yang kita jelaskan gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk soal tryout kemarin, ya, tryout yang teman-teman sudah melaksanakannya di setelah daftar UKP itu ternyata yang keluar yang digunakan adalah tryout yang untuk guru muda gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk masing-masing soalnya. Nah, kita kasih contoh yang pertama. Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Nah, ini ciri khas dari guru muda ke madya, teman-teman ya. Ciri khas dari guru muda ke madya. Ada proses kolaborasi antar guru gitu ya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas gitu ya. Apabila Anda adalah Bu Mince, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke. Yang pertama A, menyampaikan kekhawatiran kepada rekan guru, meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. Nah, teman-teman coba lihat ini. Menyesuaikan tujuan proyek. Ini penyesuaian itu berarti levelnya dievaluasi kan. Maka ini masuk di L3. Level 3 itu level evaluasi.
refleksi, evaluasi, dan lain-lain. Kata kerja yang biasanya dipakai ya menyesuaikan gitu ya, melakukan analisis, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut, melakukan investigasi, mencari penyebab, dan lain-lain. Itu ciri khas dari level 3. Kemudian mengusulkan proyek sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama. Ini artinya tidak jadi melaksanakan proyek terpadu gitu ya. Jadi ini pemahaman yang keliru, ini pasti L0 gitu ya. Kesalahpahaman ya. Yang C, berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Ini ada kata-kata kolaborasi, maka ini masuknya di L4. Kolaborasi, koordinasi, kerjasama, dan seterusnya itu masuk di level 4. Fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris karena proyek ini bersifat terpadu. Ini pemahaman yang benar. Ya, ini pemahaman yang benar, makanya ini di L1, ini levelnya di pemahaman. Ya, tapi tidak melakukan apapun gitu ya. Tidak melakukan apapun, hanya memikirkan ya, tidak masalah masih dalam bentuk pemikiran bukan tindakan. Kemudian yang E, menyusun proyek dengan fokus utamanya pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Oke, ini levelnya tindakan karena di situ adalah menyusun proyek ya. Fokus utamanya keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Oke, ini masuk penambahan juga, ini levelnya 3 juga. Maka level terbaiknya pasti di C gitu ya teman-teman ya. Di C, kemudian kalau ndak A ya E gitu ya. Tapi bagus yang E gitu ya. Oke, begitu cara jawabnya. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti di opsi C. Level yang paling tinggi yang bisa digunakan itu. Kemudian yang nomor 2. Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah titik-titik. Oke. Yang A, menyampaikan pandangan terkait teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber. Jadi ini cari musuh aja atau sifatnya menjatuhkan itu ya teman-teman ya. Maka ini pemahaman yang keliru, L0. Yang B, menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. Jadi ini menyampaikan hasil observasinya dari teman-teman guru yang lain gitu ya teman-teman. Oke, ini tindakan ya, menyampaikan hasil observasi dari teman-teman guru yang lain, itu level tindakan untuk memperbaiki dampak gitu ya. Yang C, menyampaikan upaya meningkatkan minat baca melalui kajian pustaka. Ini malah menggunakan kajian pustaka, jadi menjelaskan kajian pustaka terkait minat baca. Ini juga tindakan juga. Yang D, menyampaikan pandangan tentang pembelajaran menurunkan minat baca yang dilakukan oleh guru. Ini pandangan, ini pendapat pribadi malah. Ya, penyampaian pendapat pribadi ini juga sebenarnya enggak lebih baik daripada kajian pustaka dan observasi teman itu ya. Yang E, menyampaikan pengalaman pribadi. Nah, ini konsep berbagi itu seperti itu teman-teman. Pengalaman pribadi itu namanya berbagi. Berbagi, berkolaborasi, berkoordinasi. Itu tadi kan masuknya di level keempat kan. Nah, maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah opsi E. Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari ini pelaksanaan listrik di sekolah mati. Ya, sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah titik-titik. Yang A, menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini jelas pemahaman yang keliru, L0 gitu ya. Menggunakan waktu tersebut untuk mengajar materi lain bisa juga gitu ya. Kalau kita paksakan pakai bahasa Indonesia, maka tidak bisa dilaksanakan karena pakai komputer. Ini boleh juga, ini merupakan level tindakan dalam mengatasi dampak. Membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok bisa juga gitu ya. Bisa juga. Maka level tindakan juga mengubah peralatan proyek
mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Ini yang paling bagus, ini ada evaluasi di situ, ada perbaikan ya. Nah, responsif terhadap situasi gitu ya. Yang menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Ini ada waktu tersisa yang lumayan banyak, tapi ini juga termasuk tindakan. Ya tidak salah itu ya. Tapi tidak efektif ya. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah D, kemudian bisa ke B, kemudian C, baru E, baru A gitu ya. Sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Nah, kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tidak lanjut hasil investigasi. Ini bagus juga. Jadi ini ada kata-kata investigasi dan tidak lanjut. Ini masuknya di L3, teman-teman. Melakukan investigasi serta tidak lanjut berdasarkan hasil investigasi, ini L3 juga. Menutup-tutupi kejadian dan berharap masalah ini hilang, ini pemahaman yang keliru ya, L0. Fokus pada pemulihan pengatasnamaan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan, ini L2. L2 atau tindakan dalam mengatasi dampak saja, tidak panjang gitu ya, tidak memikirkan hal panjang. Kemudian fokus pada penyebab mengapa hal ini terjadi agar peristiwa serupa tidak terjadi. Ini sebenarnya L3, tapi masih awal gitu ya. Fokus pada penyebab, tapi nanti apa namanya itu yang dampaknya belum diselesaikan gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini antara A, B, E, ini yang paling bagus yang mana? Kita lihat yang A dan B ini sama-sama L3 tingkatnya tinggi, lebih tinggi daripada yang E ya. Kalau yang E ini fokus pada penyebab saja. Nah, dampaknya bagaimana penyelesaiannya? Maka yang E ini masuk L3 tapi paling bawah ya. Kemudian kita lihat yang A, B ini sama-sama investigasi tidak lanjut. Kalau yang A itu dibatasi dengan fokusnya nama baik sekolah. Padahal tindakan tidak etis itu sebenarnya berpengaruh pada kerugian banyak orang kan gitu. Kalau fokusnya hanya nama baik sekolah maka dibatasi hanya seperti itu. Jadi lebih bagus yang B karena itu bisa mengcover apa namanya? Mengcover permasalahan lebih luas skalanya gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya menurut dari Majenat adalah opsi B. Seandainya teman-teman menjawab opsi B itu kurang, yang paling skor yang bukan merupakan skor maksimal, maka minimal opsi B itu skornya 4 kan tinggi. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Jadi jam bagian terakhirnya itu tidak ada jam mengajar kan gitu ya. Sementara pada saat yang bersamaan Pak Fadil mendapat undangan dari MGMP dan anaknya mengikuti lomba warna yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Jadi kira-kira hal terbaik apa yang bisa Anda lakukan sebagai Pak Fadil? Nah, yang utamanya teman-teman harus bisa mengcover semua permasalahan ini yang paling masuk akal gitu ya. Yang A, mengantarkan anak ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walaupun terlambat, dan meminta kerabat untuk mendampingi anak di lomba mewarnai. Oke. Mengantar anak ke sekolah lebih awal, oke. Kemudian meminta kerabat untuk mendampingi anak, berarti masalah yang anak selesai. Mengajar seperti biasa, oke. Lalu menghadiri rapat MGMP, oke. Tiga-tiganya ini masuk teman-teman ya. Tapi yang berbeda adalah kerabatnya yang mendampingi, oke. Yang B, meminta izin kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP, meninggalkan kelas sebentar, mendampingi anak di lomba mewarnai. Jadi ini tidak mengajar ya. Meninggalkan kelas nih sebentarnya berapa lama kan tidak diketahui ya. Oke, yang B ini ada kelemahan, jadi kita skip ya. Yang C, menyusun jadwal pengganti dengan sesama guru untuk mengajar di kelas. Nah, ini berarti masalah pembelajaran selesai ya, sehingga bisa fokus mendampingi anak di lomba warnanya dan menghadiri rapat MGMP. Jadwal penggantinya berarti 1 hari full itu tidak mengajar kelihatannya gitu ya. Oke, ini juga ada permasalahan kelihatannya. Kemudian yang D, mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba mewarnai anak sebentar. Oke, ini pengaturan jadwal ini bagus ya, karena di situ jam
jam siang kan tidak ada mengajar, jadi digeser gini. Kemungkinan yang D itu maksudnya adalah pengaturan jadwal itu digeser, jadi jam pertama, kedua itu eh, digunakan untuk apa namanya itu menemani teman menemani anak mewarnai, kemudian sisanya untuk mengajar dan melakukan kegiatan MGMP. Ini bagus ya. Oke, ini bagus D, ini juga mengcover ketiga permasalahan itu. Kemudian yang E meminta izin kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MGMP dan fokus mengajar serta mendampingi anak di lomba mewarnai. Ini ada yang kehilangan. Berarti kalau ndak A ya D. Kalau ndak A ya D. Nah, bedanya apa? Ini yang A ini ada konsekuensi terlambat, yang D tidak ada gitu ya. Karena pengaturan jadwal. Jadi lebih bagus yang D. Maka jawabannya pasti D gitu ya. Kemungkinan besar D. Di NTB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dan Pak Salim, guru IPS terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru lainnya ya, tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif, tidak komunikatif antara kedua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Oh, komunikasinya terhambat gitu ya. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Yang opsi A, melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan. Jadi ini tidak pas ya, ini melemparkan kewenangan nih ya. Ini melemparkan kewenangan tidak bagus. Yang B, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar untuk mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Ini bisa jadi masuk di L4 ya. Kalau yang A tadi L2 tindakan, yang B itu masuk L4. Yang C, mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide. Oh, bagus ini yang C ini juga L4 karena di situ bentuknya program. Yang B dan C bagus mana? Bagus yang C karena yang C bentuknya program, kalau yang B ini masih bentuk diskusi ya. Masih bentuknya diskusi. Jadi tidak digunakan apa namanya? Artinya yang B itu masih temporer. Kalau pas permasalahan ini selesai, besok lagi membuat diskusi lagi gitu ya. Kalau yang C kan sudah menjadi program gitu ya. Yang D, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Yang D ini sama seperti yang B tapi lebih rendah kastanya gitu ya. Lebih rendah karena di situ fokusnya pada Bu Mirna dan guru-guru muda. Nanti kalau ada permasalahan lagi mikir lagi. Nah, jadi antara B, D dan C masih bagus yang C. Yang E, mengabaikan ketegangan dan tetap fokus pada tugas masing-masing. Hadapan kalau yang E ini padahal tegang nggak diabaikan, berarti ini apa namanya itu pemahaman yang keliru, gitu ya. Jadi jelas kelihatannya B, C, D ini semuanya ini apa namanya itu L4, tapi di situ yang paling bagus tingkatannya adalah pembuatan program teman-teman, C ya. Nah, itu teman-teman sebagai gambaran gitu teman-teman ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari My Channel, nanti teman-teman bisa belajar dari ebook ya. Ebook itu lebih lengkap. Di situ sudah kami sediakan soal SJT-nya yang terbaru, soal PCK, kemudian FR tadi yang sudah saya berikan, kemudian prediksi dan teknik menjawab. Nah, ini teman-teman bisa chat langsung ya ke nomor di sini yang sudah saya tuliskan di situ. Harganya hanya 50.000 gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan pesan segera gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari My Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.